Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya Ki Linglung. Biar linglung, yang penting tetap waras. Hari ini adalah hari di mana terakhir semua umat muslim ya merayakan hari kemenangan. Terakhir di bulan Ramadan. Hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian saya kadang-kadang berpikiran liar. Kalau memang Idul Fitri itu dinamakan hari kemenangan, kemudian kemenangan atas apa? Kemudian yang dirayakan itu apa? Ya kan? Nah ini yang kadang-kadang sering mengganggu pikiran-pikiran saya. Saya selalu tergelitik dengan hal-hal yang berbau agama ya. Jadi kadang mengganggu saja. Bahkan arti Idul Fitri itu sebenarnya adalah hari di mana semua umat Islam itu kembali makan. Itu namanya Idul Fitri. Hari di mana diperbolehkannya makan dan minum lagi seperti sedia kala. Adapun yang mengartikan bahwa Idul Fitri itu adalah fitrah. Jadi kembali kepada kesejatian atau kembali kepada kemurnian. Nah, kemudian yang kamu rayakan itu yang nomor satu atau yang nomor dua. Yang nomor satu adalah hari di mana kembali makan, atau yang kedua hari di mana kamu kembali kepada kesejatian, kembali kepada kemurnian. Nah, jadi mana yang kamu rayakan? Kalau memang nomor satu yang kamu rayakan, berarti sebenarnya ketika 30 hari di bulan Ramadan itu kamu terpaksa. Idul Fitri itu besok. Jadi Idul Fitri itu adalah hari di mana boleh makan dan minum lagi seperti sehari-hari sebelumnya di luar bulan Ramadan. Besok Lebaran atau merayakan Idul Fitri, kemudian banyak orang yang bilang bahwa Ramadan itu sebentar lagi meninggalkan kita. Tidak terasa 30 hari Ramadan akan berlalu. Mudah-mudahan tahun depan itu bertemu dengan Ramadan lagi. Padahal suruh puasa saja, suruh nahan lapar dan minum saja, sebenarnya kamu itu tidak mau. Ya kan? Terpaksa. Hanya ngikut-ngikut saja. Terpaksa karena takut diomelin atau dimarahin oleh orang tuamu, oleh istrimu, oleh siapapun itu yang melarang. Gitu loh. Kemudian ketika datangnya Idul Fitri, kamu seolah-olah bergembira merayakan kemenangan. Dan seolah-olah kamu itu kemarin-kemarin seperti menahan dahaga, menahan lapar. Kayak terpaksa. Itu loh.
seperti terpaksa. Karena mungkin ketika datangnya Idul Fitri, kamu beranggapan, wah besok saya sudah nggak puasa lagi. Saya bisa ngopi di pagi hari, saya bisa merokok, saya bisa makan di kalayak umur, tidak sembunyi-sembunyi. Mungkin kan seperti itu pikirannya. Itu. Padahal sehat mana? Lapar atau kenyang? Gitu loh. Harusnya kemarin-kemarin seperti ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan itu harus benar-benar diresapi betul. Sampai-sampai harus bisa disaksikan oleh jiwamu, dirasakan oleh hatimu. Yang namanya puasa itu apa sih? Kok saya disuruh lapar? Kok saya disuruh tidak minum? Gitu loh. Saya juga tidak boleh berkata-kata yang kasar. Kemudian saya juga bahkan dianjurkan untuk tidur karena katanya orang tidur ketika berpuasa itu adalah ibadah. Kemudian kamu sahur, habis sahur sampai mau buka tidur terus. Dengan dalih seperti itu. Bilangnya tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Itu bukan ibadah, tapi pingsan. Ya kan? Atau sebenarnya kamu itu ya memang nggak sanggup untuk melakukan itu semua. Padahal Gusti Allah sendiri itu kan hanya mengetesmu gitu loh. Sebagai makhluk ciptaannya yang diciptakan secara sempurna. Dites tentang keimanan, tentang keyakinanmu terhadap Tuhan, tentang keyakinanmu terhadap Gusti Allah. Mau dites dengan lapar saja, ketika lihat orang lain makan, kamu menggerutu di dalam hati, mengatakan kok orang lain tidak berpuasa padahal ini bulan Ramadan. Berarti kan secara tidak langsung kamu merasa iri di dalam hati. Kemudian suruh menahan haus juga. Ketika tengah hari sedang menjalankan Ramadan, kemudian pikiranmu liar, kayaknya enak nih kita makan es buah, kayaknya enak nih kita makan es campur atau es kelapa muda. Katanya puasa. Kalau puasa itu harus semuanya dikekang, ditahan. Itulah. Jadi bagus, puasa itu memang bagus melatih badanmu supaya sistem imun badanmu itu bertambah. Kemudian harusnya juga kesadaranmu itu bangkit. Bukan hanya gugur kewajiban saja. Kamu menjalankan sahur, kemudian kamu berniat puasa. Kemudian siang hari kamu tidur sepanjang puasa. Sampai mau mendekati buka baru bangun. Bahkan kadang-kadang tidur sampai orang lain sudah gubaran taraweh kan. Gimana sih maksudnya? Nah kemudian sekarang itu malam terakhir di bulan Ramadan. Setiap umat muslim merayakan hari atau takbiran ya. Gemak takbir itu di mana-mana. Takbir itu kan isinya itu adalah mengagungkan asmane Gusti Allah yang maha akbar, yang maha besar. Kalau memang ketika kita mengucapkan takbir itu dengan kesadaran penuh, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang tenang, dengan kesadaran yang terbuka, itu akan meresap masuk ke dalam jiwa kita. Kalau seperti itu ucapannya kemudian diresapi ke dalam jiwamu, dimasukkan ke dalam hatimu,
Mudah-mudahan nanti itu kesadaran kita itu akan terbuka. Hati kita menjadi wening. Tapi kalau kamu cuman hanya takbir-takbir biasa seperti ikut-ikutan, sayang Mas. Sungguh disayangkan. Bukan berarti saya tidak melarang kamu takbir. Silahkan takbir, tapi harus sesuai dengan keadaan. Kalau cuma takbir-takbir saja kan ada yang mengumandangkan takbir-takbir tapi kemudian malah membuat onar. Seperti tetangga saya itu. Takbir tapi membuat onar. Menutup warung di bulan Ramadan yang katanya harus dihormati orang sedang berpuasa. Sebenarnya orang berpuasa itu adalah derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak puasa. Jadi tidak harus dihormati karena derajatnya sudah tinggi. Kalau masih minta dihormati berarti gila hormat. Kalau memang gila hormat, kenapa kamu terlahir sebagai manusia, enggak terlahir seperti menjadi tiang bendera? Gimana sih? Coba. Kemudian di hari Idul Fitri itu semua orang pasti meminta maaf atau umumnya itu dengan kalimat minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Apakah ketika kita minta maaf terhadap seseorang, terhadap kerabat, terhadap ibu bapak kita, itu hanya diucapkan 1 tahun sekali? Apakah pantas? Tapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih berbudinya kalau setiap hari kita minta maaf terhadap dirimu, terhadap orang lain juga. Rasanya asik loh Mas. Jangan hanya diucapkan 1 tahun sekali. Kalau diucapkan 1 tahun sekali, kok kamu pelit banget? Gimana coba kalau seperti itu? Sesama muslim itu kan harusnya saling mendoakan, saling mengingat. Karena manusia itu setiap waktu berada dalam kerugian. Yang tidak rugi itu adalah yang saling memaafkan, saling mengingatkan. Itu loh. Yang beriman. Karena imannya tadi, makanya eling. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada kupat juga. Kupat itu artinya apa sih? Itu kan ada filosofinya, filosofi kupat. Kemudian kenapa sih kupat itu hanya satu tahun sekali, sementara tukang ketoprak itu membuat kupat setiap hari untuk jualan? Nah, gimana? Kalah dengan tukang ketoprak. Tukang ketoprak setiap hari bikin ketupat. Kamu 1 tahun sekali, ya kan? Bilangnya saya sudah lulus puasa selama 30 hari. Yang namanya puasa itu seperti apa? Kamu itu kebanyakan terpaksa kok menjalankan puasa. Tapi bagus, bagus untuk melatih badanmu, melatih amarahmu supaya tidak terlalu marah-marah terus, supaya tidak menjadi orang yang temperamen, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit haram, dikit-dikit kafir, kemudian dikit-dikit bid'ah. Janganlah seperti itu. Kalau jadi, kalau mau jadi umat Islam atau menjadi muslim, muslim yang sejatilah.
Kemudian banyak yang membuat status bahwa waduh, Ramadan akan meninggalkan kita. Seolah-olah kemarin itu suruh puasa itu kok nyesel banget gitu. Karena nggak bisa ngopi pagi-pagi, nggak bisa ngerokok, nggak bisa makan. Karena makannya dipindahkan jamnya gitu. Aduh mas, niatnya yang benar supaya manjing rasanya. Kalau sudah keluar rasanya kan enak, bisa dirasakan. Kenapa sih saya suruh bersusah-susah puasa? Kenapa sih saya suruh bersusah-susah lapar? Kenapa saya harus bersusah-susah haus? Kemudian saya juga harus bersusah-susah menahan ini, menahan itu, menahan sesuatu yang tidak baik. Alangkah lebih baiknya semua itu diaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari di luar bulan Ramadan. Gitu. Alangkah nikmatnya, alangkah indahnya, Mas. Jangan cuma ikut-ikutan, harus sadar. Gitu. Sekarang banyak takbir keliling, di mana-mana itu ada takbir keliling, mengumandangkan asmane Gusti Allah, kebesaran Gusti Allah. Cuman yang dirayakan itu apa? Dirayakan atas kemenangan apa? Itulah. Kemenangan atas berperang. Berperang melawan apa? Jadi ada juga orang yang lahiran di bulan Idul Fitri, kemudian anaknya perempuan dan dinamakan Fitri supaya suci kan gitu. Sebenarnya itu hanya nama. Suci dan bersih itu kan beda. Kalau bersih itu adalah di luar, suci itu adalah di dalam. Makanya kenapa ada kalimat seperti bersuci atau di berwudu. Yang dibersihkan itu mungkin hanya wajahmu, tanganmu, telingamu, kemudian bun-bunan di sini, hidung, dan kumur-kumur, kemudian lutut sampai ke kaki. Itu membersihkan. Apakah sudah suci? Ketika mau datangnya bulan Ramadan, kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa Ramadan sebentar lagi. Mudah-mudahan aku dipanjangkan umurnya sehingga bisa merasakan bulan Ramadan. Itu hanya kata-kata saja. Pada kenyataannya semuanya itu dusta. Semuanya itu bohong. Padahal Gusti Allah itu menyuruh supaya bersusah payah itu supaya kamu ngerti, supaya manusia itu mengerti bahwa yang namanya lapar itu seperti apa, yang namanya haus itu seperti apa. Kemudian yang namanya menahan sesuatu yang tidak baik itu seperti apa. Itulah. Karena Gusti Allah sendiri kan mempunyai nama As-Sabur yang maha penyabar. Jadi kamu supaya latihan sabar ketika di bulan Ramadan tersebut. Yang biasa emosian nggak bisa asal ceplak ngomong gitu. Yang biasanya makan terus tapi nggak setiap hari makan terus. Yang biasa minum ngopi pagi tapi kan nggak bisa. Gitu. Tapi pada kenyataannya ketika bulan Ramadan atau kemudian ketika kamu berpuasa itu semua makanan itu ada. Kamu beli kol, kamu beli es buah, kamu beli apapun itulah. Yang menurut kamu bisa mengenyangkan perutmu, menghilangkan dahagamu. Sebenarnya kamu sedang berpuasa atau sedang balas dendam sih? Gimana sih? Kadang-kadang saya bingung. Saya bingung kadang-kadang. Bingung terhadap diri saya sendiri. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu kadang-kadang hadir di dalam benak saya. Hanya saya berani membuat video seperti ini.
biarlah. Kalau dari kalian mengatakan bahwa saya itu orang gak jelas, bukan orang Islam atau apa, silahkan saja. Kalau mau mengatakan saya kafir, gampang, nanti saya bisa syahadat lagi. Kalau mau mengatakan saya itu tersesat atau saya itu orang sesat, ya gampang. Saya tinggal baca ihdinas siratal mustaqim. Beres. Adakah orang yang tidak tersesat? Siapapun itu orangnya, semuanya tersesat selagi dia membaca ihdinas siratal mustaqim. Makanya kenapa syarat sahnya sholat itu membaca Al-Fatihah. Jadi seperti itu. Namanya juga killing. Killing lu. Jadi mohon dimaklum, orang linglung. Jadi pernyataan-pernyataannya nggak usah terlalu dianggap serius. Namanya orang linglung. Kalau kalian semua kan itu orang-orang waras. Tapi apakah waras? Kemudian apakah saya itu linglung? Bagaimana? Sudahlah, semuanya itu mudah-mudahan ada hikmahnya. Yang kemarin berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, kemudian mudah-mudahan menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang lebih perasa, terbuka kesadarannya. Yang kemarin tidak berpuasa karena ikut-ikutan juga, mudah-mudahan diberikan hidayah, mudah-mudahan besok tahun lusa diberikan panjang umur, ikut berpuasa. Tapi bukan hanya ikut-ikutan, dengan kesadaran dan kemauan sendiri. Jangan ikut-ikutan. Kalau hanya ikut-ikutan, jangan. Gak boleh ikut-ikutan, nanti yang lain masuk neraka, ikut neraka juga. Nah, yang lain pengen masuk surga, kamu ingin masuk surga juga, sementara kamu tidak melakukan hal-hal yang baik, itu hal-hal yang bermanfaat ke sesama. Yang kamu datangkan itu adalah amarah, kutukan. Bagaimana itu? Bagaimana kamu bisa mencapai kebahagiaan? Surga itu kan bahagia, isinya orang-orang berbahagia, dan neraka pun itu adalah isinya orang-orang yang sengsara. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan dari video ini teman-teman bisa ngambil manfaatnya ya. Ya walaupun saya tahu sendiri bahwa sebenarnya tidak ada manfaatnya. Karena yang ngomong itu kan killing loh, bukan orang yang memakai imamah putih berjanggut, kemudian di atas jidatnya itu ada balak 6. Jadi kebanyakan orang itu melihat hanya dari cover, hanya dari tampilan saja. Tapi biarinlah, gak apa-apa. Wong dipuji dengan dihina itu sama saja. Jangan dipikir orang yang dipuji itu adalah orang yang derajatnya sudah mulia. Tidak. Justru malah menjadikan hati itu menjadi sombong, menjadi keras. Karena merasa diri paling suci, diri paling pintar, diri paling bersih. Kemudian ketika kamu dihina pun jangan merasa dirimu itu terhina. Tidak. Carilah dirimu sendiri. Jalankan puasa setiap waktu, bukan hanya di bulan Ramadan. Harus berani menjadi dirimu sendiri. Tapi jangan puasa terus-terusan, nanti jadi jenglot, kurus jadi jenglot, nanti jadi produk gagal, itu gimana? Tujuannya pengen moksa kan gitu, tapi gagal, bagaimana coba? Hikmah puasa diambil. Kemudian sekarang itu malam Idul Fitri,
Jadi saling memaafkanlah terhadap saudaramu yang berbuat salah, terhadap sanak keluargamu, terhadap ibu bapakmu, anak-anakmu, semua maafkanlah. Karena setiap hari itu manusia itu berbuat salah. Tapi alangkah lebih baiknya meminta maaf itu setiap hari. Coba gunakan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batinnya itu setiap hari. Indah mas rasanya. Membuat hati kita menjadi lega, menjadi plong. Tidak ada ganjelan di dalamnya. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian seperti itu harus bisa ngambil hikmahnya dan harus membekas. Kalau tidak membekas, ulangi lagi. Ulangi lagi. Karena enaknya makan itu kan dikunyah-kunyah ya, enaknya hidup, supaya ngerti tentang hidup itu ya diulang-ulang. Nah kalau nggak lulus nanti dihidupkan lagi, mending kalau jadi manusia. Kalau jadi kecoa, ya gimana? Repot kan urusannya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan semua teman-teman berbahagia, tetap like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya dan semua makhluk berbahagia. Das itu saja. Kalau mau takbiran dilanjut takbirannya. Kalau besok mau puasa juga ya silakan puasa, tapi orang lain makan makan enak masa nggak makan makan enak kan gitu. Nah jadi seperti itu. Ya sudah, saya pamit dulu. Ya mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.